Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hari yang Aneh, target kita kali ini adalah mantan personil Cherry Bell. You are beautiful, Saiful. Oke, siapa? Inilah dia, Gigi Cherry Bell. Agent Chris yang akan langsung dalam keadaan terikat, disekap, minta tolong ya. Oke. Dia keluar. Kebuka sih. Udah deh, gue gak mau urusannya, gue gak mau. Enggak, gue mau lapor polisi. Lempar surat kali. Ini pasti ada yang ngerjain gue, lu suruhannya Yudi kan? Baby! Ini disebut sama Yudi. Yudi itu adalah pacarnya Gigi, jadi dia mikir ini adalah dia lagi dikerjain sama pacarnya. Baby udah kemari aja deh, nggak usah ngerjain gini, nggak suka. Iya tahu, temen lu juga kan yang ngelempar kan? Bener deh, ngerjain gua kan? Tuh kan dia tahu gua mau lapor polisi, ini berarti ada yang ngeliatin nih dari sini. Woi! Siapa sih kerjain gue? Enggak ada urusan gue sama lu, gue gak mau urusan sama lu. Enggak, gue gak mau ada urusan sama lu, ya ntar sidik jari gue kemana-mana. Sidik jari apaan, urusan apaan ini? Ya ntar gue kena sama polisi, soalnya gue gak mau. nanya lu nih, ini kenapa nih gue keikat di sini nih? Ya mana gue tahu. Gue nggak tahu, gue lagi tidur, bangun-bangun udah di sini, udah diikat. Gue lagi tidur, tahu-tahu gue udah di sini nih, kayak kena hipnotis gue. Ya bukan urusan gue. Lu kenapa bisa nyampe di sini? Ya justru gue nanya lu, ini kenapa? Ini di rumah siapa nih? Ya rumah gue. Rumah lu? Ya berarti lu lah. Apaan lu gua? Nih, logika ya. Tadi lu lihat gue baru dari dalam sono kan? Logika aja, Pak. Gue baru dari dalam situ. Gue juga bingung tadi di depan ada ribut-ribut. Kalau lu mau ngomong logika, ini logikanya rumah lu. Lu keluar dari rumah lu, itu logika memang. Ya udah, terus bukan gue dong berarti. Dan logika juga, gue terikat di rumah lu. Pasti logikanya, ya lu pelakunya. Ya bukan gue nggak tahu sama sekali. Ini juga gue nggak tahu siapa. Lo ada masalah sama orang kali lu, makanya jangan bawa-bawa gue. Ya, siapa sih? Jangan lu sama gue. Lu nggak usah ngarang-ngarang lu. Apaan? Gue suka sama lu lagian. Kata lagi ininya. Enggak, lu jangan ngomong-ngomong gue suka sama lu. Apaan sih? Aneh banget. Udahlah, ngaku aja. Apaan sih? Lu bilang tadi mau nikah, apalah bilang aja lu gak cocok sama pasangan lu terus. Apaan? Terus gue nyulik lu pikir gue maniak? Gila kali ya? Lah siapa sih? Udah, gini aja. Mbak, lu tolong. Ngapain? Gak mau, ntar lu jahatin gue, ntar lu rampok rumah gue lagi. Udahlah, aja. Lu begini kan mau nyulik gua kan? Apa? Ya? Lu sekali lagi ngomong gue sumpel, gue sumpel. Ntar dulu, dengerin dulu. Enggak, lu kan... Lu sekali lagi ngomong gue suka sama lu, awas ya, lu jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Sekarang bukain aja iketannya dulu, biar kita sama-sama cari tahu siapa yang kerjain kita berdua nih. Kayaknya kita dikerjain nih berdua nih. Ya udah gue lepas dulu, tapi lu jangan, iya. lo jangan kabur ya. Oke. Gue mau lapor sama satpam, gue mau cari pihak berwajib. Lapor sama siapa? Ya. Tapi lu baca tulisan tadi nggak? Hah? Ya bodo amat, gue sih nggak takut. Ya bodo amat, gue sih nggak takut. Mendingan Kita cari solusinya bareng. Nih, bukan dulu. Serius. Lu bisa bantu lu. awas lu ya. Serius. Awas lu ya. Ya. Serius, bukain buruan. Gue timpuk pakai gini. Timpuk, pakai apaan lu? Pakai kucing lo. Gua enggak. Ya tenang aja. Gua geser-geser biar lu gampang bukanya. Ayo buruan. Lama. Awas lu. Gua yang takut Lu sama ada lu yang masalah ada. sama orang kali yang jadi korban. Agak. Kenapa rumah gue sih? Ya, mana gua tahu. Gua aja baru bangun-bangun di sini. Gak bisa dibuka ini, cepet banget. Lu langsung sembunyi di belakangnya Gigi. Lu bilang gue baru inget. Soalnya gue punya tetangga cewek, dia tuh psycho. Dia tuh baru memutilasi suaminya. Suaminya dipotong-potong, ya. Itu gara-gara suaminya selingkuh. Terus dia sekarang sama setiap ngeliat cowok tuh bawanya dendam. Lu mau ngerampok rumah gue ya? Apaan sih?
kaget dulu gua. Lu jangan macem-macem lu. Jangan macem-macem lu ya. Lu jangan macem-macem lu ya. Lu jangan macem-macem. Dengerin gua. Ini aman kan? Aman kan? Ya aman lah, ini rumah gue. Apa sih? Kemarin ada tetangga gua nih. Istrinya memutilasi lakinya. Emang lo kenal sama orangnya ini, sama si bininya ini lo kenal? Tetangga gua. Wah, jangan-jangan gua. Kok lu selingkuhannya ya? Lu jangan. Gue lapor, lu ke rumah gue, gue lapor polisi ya? Aduh, jangan ntar Gue nggak perlu modus ya? Aduh, bukan masalah modus, gua takutan beneran lo ini. Aduh, tolonglah, tolong. Oke, Asmi langsung turun, lo teriak-teriak, ya. Dan langsung abis itu Chris langsung ngumpet ke dalam. Waduh, itu suara tetangga gue, masuk ke dalam. Gigi, itu buat jadi... Lu jangan masuk. Saya Gigi ya? Ya. Mbak, permisi. Mbak, maaf, jangan masuk rumah saya, Mbak. Kenapa ya? Ada apa ya? Mbak, kalau ini rumahnya Gigi, bener nggak sih? Iya, kenapa Bener ya? Aku tahu. Mbak, sini bisa keluar nggak, Mbak? Ini area rumah saya. Iya, aku dulu tahu tetangga, aku mau nyari suami saya. Suami saya kan tetangga aku yang di sana itu ada di sini ya. Ada cowok gitu yang masuk ke sini, bener nggak sih, Kenapa Mbak? jadi nyasarnya ke rumah saya ya? Tapi tetangga di situ ada cowok di sini satu katanya Ya gitu. banyak cowok-cowok di rumah lain juga Ya banyak. pokoknya aku sebutin nih ya, aduh suami saya mana? Aku sebutin ciri-cirinya, dia itu ya bisa dibilang jelek lah ya, jeleknya plus. Terus dia itu tatoan, lebam-lebam gitu, dia selingkuh, Mbak. Bener gak sih ada cowok di sini? Apa itu Nggak suami ada, saya ya? nggak ada. Mbak, salah rumah, Mbak. Salah rumah. Tetangga itu emang rumahnya Gigi. Iya, ini rumah saya emang. Cuman saya nggak ada cowok, nggak ada siapa-siapa, Mbak. Saya Gak aja usah nggak ada di rumah. bohong deh, Mbak, gak usah bohong ya. Gak usah nyembunyiin suami saya. Saya tuh masih cinta sama suami What saya. for? Saya nyembunyiin suami Mbak tuh buat apa? Buat apa poinnya? Ya udah, sebutin aja. Tadi tetangga loh yang lihat kalau ada laki-laki kesini ya. Ya saya bilang nggak ada. Ya itu udah jelas-jelas suami saya yang lagi hilang. Berarti ada kesini dong. Bilang cowok itu suami saya. Dan dia tuh pekerjaannya maling, dia rampok, dia residivis. Mbak tahu nggak suami saya tuh rampok, Mbak. Mbak tahu kacamata saya yang tembus pandang touchscreen ini? Ini hasil rampokan dia. Mbak tahu tas saya Zara. Nah, terus kenapa dipakai, Mbak? Ini kan hasil rampokan, Mbak harusnya lapor polisi dong. Mbak tahu dia itu punya 1000 cara buat masuk ke rumah orang. Saya tuh takut ya, Mbak, dia tuh masuk ke rumah ini, Mbak. Makanya Mbak jujur, Mbak. Jujur, jangan sembunyiin suami saya. Saya tuh pengen dia berubah, Mbak. Dia kenapa? Aduh, Gigi udah mulai bingung, dia mulai parno, dia antara nggak tahu dia mesti percaya sama siapa nih. kok Mbak yang pusing sih, Mbak? Harusnya aku loh yang pusing, Mbak. Mbak tahu nggak ya, suami saya kalau udah masuk rumah orang itu dia tuh punya cara buat memutilasi yang punya rumah. Mbak mau dipotong-potong badannya gitu? Terus dikilo di pasar mau, Mbak? Ya enggak lah. Nggak, ini soal, aduh gimana ya ngomongnya, aduh pusing deh. Gue masih percaya sama siapa sih? Aduh, ya Allah. Ya udah sekarang jujur aja, mana suami saya, Mbak? Nggak tahu ya tuh kan gimana? Nggak tahu, Mbak. Bilang aja kamu tuh mau nyembunyiin suami saya gitu. Buat apa? Masalahnya buat apa saya nyembunyiin suaminya? Mbak udah bangun nggak? Ini tadi bangunin nih. Jadi tolonglah, Mbak, jujur loh. Iya saya jujur, saya nggak tahu apa-apa. Udah, Mbak coba cari. Aduh gimana ya? Awas aja, Mbak, bakal saya lasih loh ya. Suami saya itu psikopat, tahu nggak? Nah, lu lihat tali bekas ngikat Chris tadi. Nah, ini tali yang bisa dipakai suami saya. Karena suami saya tuh suka pura-pura ngikat di badannya sendiri, suka pura-pura diminta dikasihani orang, seolah-olah dia korban, padahal dia maling. Ini kan tambangnya suami saya yang suka dipakai. Nggak tahu, Mbak. Buat ngikat Ya Tuhan. dirinya. Tuh kan, Mbak, emang nggak ampun, sekongkol ya, Mbak. Jangan-jangan emang bener ya suami saya masuk. Mbak, denger ya, suami saya bisa ngambil semua harta yang ada di rumah Mbak. Terus mutilasi Mbak loh, Mbak. Ya Tuhan, Mbak. Tahu Mbak, saya pusing, Mbak, saya pusing. Chris keluar. Chris keluar, terus Afni mulai ngomong.
Loh, katanya nggak tahu nih kok ada. Kok bisa ada di sini? Mbak, udah deh Mbak, keluar deh Mbak, udah deh Mbak. Mbak, tolong dong Mbak, jujur sama saya Mbak. Saya mau jujur apaan? Kamu ngapain di sini? Tuh kan memang bener ya Mbak. Apaan sih? Udah kalian urusin sendiri deh. Emang bohong ini ya si Cil. Enggak, udah bawa. Bodoh amat, bawa. Apa? Bilang apa? Tadi maksudnya Saya bilang nggak urusan apa? ini tadi tiba-tiba. Udah kamu, udah kalian ya. Kalian pergi nggak? Kalian Kalian saya pergi tadi nggak? bilangnya enggak bohong. Kalian mau kamu. pergi nggak? Kalian mau pergi nggak dari sini? Kalau nggak saya laporin polisi nih. Saya udah pusing. Mas nih. kamu ngapain sih di sini? Ngapain? Kamu mau Kamu bohong ya? juga kan lo? Kakak, beneran yang aku bilang tadi. Pergi, dua-duanya pergi dari rumah. Bilang apa loh Mbak? Pergi dari rumah gue. Mbak nggak bilang apa-apa sama aku. Pergi dari rumah gue. Kalau gitu gini, ini siapa yang lempar tadi? Lo kan yang lempar juga. Kalian kerjain gue ya apa sih? Yang suka nyembunyiin suami orang nih ya. Udah pergi. Udah ketemu kan sama suaminya? Udah pergi. Enggak, pokoknya ini tukang bohong. Tadi aku laporin berdua Pergi atau gue banting handphone. biar saya tahu semuanya. Tahu Gila ya, udah gila ya. Ini pasangannya siapa Gigi? Gigi. Apaan sih? Lu juga pergi apaan sih? Nah, pemirsa, jadi dia tuh lagi laundry sini, di depan ada laundry. Tadi pas dia selesai dari laundry itu keluar, dia akan langsung datang ke ibu. Dia akan peluk dia dari belakang, terus akan bilang, dia akan mengaku sebagai mami. Mami siapa? Nah, kita lihat. Gigi, kamu kemana aja, nak? Habis kemana? Mama kangen. Maaf. Aduh, Gigi, kamu kemana aja? Maaf. Kamu pusing banget. Kenapa? Kamu lupa sama Mami ya, nak? Bukan, saya bukan anaknya kakak, bukan. Enggak, kamu lupa sama Mami, nak? Enggak, salah orang, bener deh kak, salah orang, salah siapa? orang. Ini saya udah umur berapa? Nggak mungkin kakaknya punya anak umur seumur saya, nggak mungkin. Kamu kemana aja, Gigi? Udah 2 bulan gak ada kabar. Mama hampir gila tau nggak nyariin kamu. Mami udah nelfonin kamu selama ini 2 bulan kamu pergi dari rumah. Kamu kemana aja, Gigi? Bukan, kak. Kenapa kakak? Kamu bikin Mami gila. Kamu bikin Mami gila sekarang ya, Gigi. Maaf. Enggak, ini masalahnya. Saya bukan anaknya kakak. Kamu gak kenal Mami baru 2 bulan. Sekarang Mami tanya, ini mobil siapa yang kamu pakai? Mami tahu anaknya Mami lahirin kayak gimana. Iya. Ini anak Mami. Anak Mami. Mama saya di rumah. Enggak, kamu naik mobil siapa, Gigi? Ini mobil saya selama ini ngapain aja? Kamu diteleponin sama Mami nggak pernah ada kabar. Maaf ya, saya beneran, saya nggak tahu. Beneran, maaf ya. Aduh, Gini, ini kamu bener kamu. Aduh, kamu tahu ah. ngapain Mami? Gak bisa kayak gini caranya, Gigi. Tunggu dulu. Kamu anak saya. Kamu nggak bisa ngelupain ibu kandung kamu sendiri. Bukan, saya tuh bukan anak Mbak, tolong ya. Saya tuh udah pusing tau nggak dari pagi, nggak tahu siapa ke rumah saya. Pusing saya. Kamu ini ngapain aja selama 2 bulan? Ya saya di kerja, rumah. enggak, Mbak juga nggak perlu tahu apa pekerjaan saya. Mbak bukan ibu saya. Saya ini ibu kandung kamu, Gigi. Apaan sih ibu kandung? Gua aja nggak pernah dikirahin. Gila. Lahiran tentang kamu. Udah, Gigi, kamu tuh punya tai lalat di dada kiri kamu. Kamu punya tombel di pantat. Kamu anak saya. Kamu anak saya. Ibu research dari mana sih? Apa? Kamu mau ngelak lagi? Itu semua benar kan? Iya, tapi itu di browsingan juga ada, jangan ngarang-ngarang. Udah Gak deh. bisa kayak gitu, Gigi. Gigi, kamu gak boleh durhaka sama Mami kamu sendiri. Gue jangan deh kesini marah-marah sama saya bukan anaknya Mbak. Enggak, Gigi. Mami gak bakal marah-marah sama kamu, nah. Maafin Mami, nah. Udah gini deh, Mbak, gini, maaf ya saya marah-marah, Mbak, sini, Mbak, lihat saya, Mbak. Kalau misalnya anak Mbak hilang, saya bisa anterin Mbak ke kantor polisi. Maksud kamu apa? Mau ngapain ngajak saya ke kantor polisi? Iya, Udah jelas kamu itu
anak saya. Ya supaya mbaknya bisa nemuin anaknya. Karena saya bukan anaknya mbak, saya bukan anaknya mbak. Gak mau, saya nggak mau ke kantor polisi kamu. Saya maunya Mbak, maaf kamu. ya. Aduh gini deh, saya mau meeting nih mbak ya. Saya mau meeting jauh, mesti berangkat sekarang. Kalau saya ngeladenin mbak, nggak kelar-kelar. Udah deh, Ya kalau udah. mbak nggak mau ditolongin sama saya, udah mbak sendirian aja. Saya ikut. Bangetan. Turun nggak? Nggak. Turun. Nggak mau. Turun, ini mobil Nggak gue. mau. Nggak mau. Udah ya, gue udah di titik, udah di boiling point nih. Turun, mau turun nggak? Turun. Nggak mau. Nggak, oh, bukan gue. Nanti saya teriak kalau di sini. Kalau Teriak, sini sama teriak nih, bukan mas teriak. Udah drama banget hidup lo. Tolong, ini ada anak kandung yang emang nggak mau ngakuin ibunya sendiri. Durhaka ya. Lu bukan mak gua, lo yang ngarang-ngarang. Kenapa? Udah, Gigi, udah. Nanti aku ada sama dia. Anak saya dia. Bukan. Gua nih yang teriak sekarang nih lu. Kedua warga masuk, kedua warga masuk. Dia minta tolong dia. Tolong ada orang stres. Kok bisa diem gak sih? Hah? Tolong ada orang stres. Kenapa bu? Enggak, ini orang ngaku-ngaku jadi mamanya saya. Ini saya nggak tahu siapa. Tolong mbak, kalau misalnya mbaknya warga sini, tolong cariin satpam deh mbak, bawa ke polisi. Ini kenapa bu? Itu mamanya Gigi. Kita ada salah paham, ada masalah sedikit. Tapi saya sebagai ibunya disekap sama anak saya di rumah 2 bulan. Lo balikin, bedain. Dia udah nyekap saya 2 bulan, Mbak. Mbak tahu kan Gigi ini siapa, Mbak? Iya mbak, ini saya tuh lihat dari kemarin tuh ibunya bawa foto ini, katanya tuh udah Iya, sekap bener. dia 2 bulan. Iya benar, kalau ngaco ya. Mbak, padahal saya dulu ngefans banget loh sama Dengerin, mbak. Mbak, dengerin, Saya Mbak. sampai joget gini-gini loh mbak. Bodo amat lu mau joget kayak apa kek. Dengerin dulu. Ini tadi dia nggak ngomong kayak gitu. Dia cuma ngomong katanya anaknya pergi dari rumah, katanya Siapa anaknya yang hilang? Ya ini fotonya tuh, orang sama banget tuh, lihat tuh. Ya ini emang gue, tapi ini bisa di mana aja pokoknya. Mbak kan perempuan, Mbak tahu perasaan Iya, saya Mbak, kayak saya gimana ngerti ya, kok. Mbak. Ibu Ya tolong kenapa sih? saya. Saya ibu kandungnya tapi nggak diaku sama Gigi. Pertama sekarang dia sudah terkenal. Nggak ada, sumpah. Gigi, kamu jangan kayak gitu, Gigi. Demi sumpah. Mami minta maaf kalau Mami salah. Ada apaan, salah apaan sih katanya lu? Iya. Nih nggak nyambung kan? Tadi katanya gue yang bekep dia, sekarang dia minta maaf sama gue, aneh loh. Iya. Biar nggak disiksa lagi kali mbak. Enggak, dia sakit. Oke, masuk Oklin sama Iman tuh jadi reporter infotainment. Seolah-olah jadi ngelihat kejadian seorang artis yang tidak mengakui ibunya. Lu mau ke rumah sakit jiwa apa mau gue anterin ke kantor polisi? Iya, Mbak. Dia Mbak, padahal dia anak saya. Mbak, mending gini deh, kita ke rumah sakit, sekarang kita tes DNA. Kalau bener dia emak gue, gak apa-apa gue sujud depan dia. Kalau misalnya kagak, Mulut kamu hati-hati, Gigi. Kamu mau ngomong kayak gitu sama orang tua kamu sendiri. gue bodo amat, lu bukan orang tua gue berani sama lu. Nanti dikutuk jadi batu loh mbak. Apa nanti malah kundang dikutuk jadi batu, lu juga jangan halu deh. Heran gue kenapa sih orang-orang di sini pada kayak gini-gini banget. Setelah dikabarkan Anissa sedang naik daun, ternyata jahat kepada ibunya. Dan dia jahat banget itu. Sampai ibunya nangis-nangis loh. Sampai ibunya nangis-nangis. Sampai ibunya nangis-nangis. Dia nggak akuin kalau itu ibunya. Lo pernah reporter kan, berarti lo harusnya tahu hoax dong. Gak usah hoax deh. Saya ibunya, Gak usah hoax jadi orang ya. Saya ibunya udah Sisi, disiksa. Ya kematian gak apa-apa. Ibu ibunya bawa foto ini loh mbak. Apaan kesian-kesian ibu gue? Gak ada urusan lo, ini bukan ibu gue. Apaan sih lo? Saya lagi gitu. Ibunya nggak diakuin ya Allah. Ini buktinya nih. Mami tidak mengajarkan kamu jahat kayak begitu sama kamu. Bukan gue. Apa? Gigi, astagfirullahaladzim, Gigi. Dia bukan apa? Mbak Gigi, ya Allah, jahat banget. Dia bukan ibu saya. Demi
pemirsa hari yang aneh. Jadi Gigi itu datang ke production house ini, taunya dia mau ada program TV baru. Dia akan ketemu produsernya. Tapi dulu itu orang-orang kita juga, program kita juga. Jadi dia datang langsung sembur aja. Ya, kamu terlambat ya dasar. Kamu yang artis itu yang mau syuting? Saya sudah tunggu dari tadi. Hah? Iya, maaf. Saya soalnya tadi janjiannya jam 3, katanya ini kan. Kok bisa dilempar-lempar sih? Itu cara saya menyambut orang-orang yang telat. Saya di screen test kan sekarang ya berarti ya? Iya, kamu betul screen stress. Tapi hari ini kamu datang telat. Maka itu saya harus memberikan rempah-rempah dulu. Lain kali nggak boleh begitu. Iya. Kamu takut-takutin dia, kamu ngobrol tapi malu maju terus ke dia, deketin mukanya dia. Lo ngobrol, ini program ini berhubungan dengan dunia malam. Ini Bapak ngapain maju-maju sih, Pak? Kamu mundur terus, kapan saya mulainya? Saya capek. Saya udah tunggu kau dari tadi. Iya tahu, Pak. Mau jadi artis terkenal. Pak, dengerin dulu, Pak. Saya tadi janjian jam 3. Ini kan jam 3. Udah stop, Pak. Stop, jangan maju. Ya, kamu jangan mundur terus. Kamu mundur terus bagaimana saya stop? Ya udah. Ya Bapaknya jangan maju melulu. Sekarang kamu ajarin lagi saya. Enggak. Tadi kamu panggil Bapak, sekarang Mbak. Iya, Kamu Pak. tuh mengerti nggak sih aturan? Pak, saya jangan dibentak-bentak juga, Pak. Saya tahu saya mau screen test di sini, Pak. Saya nggak dapet job ini juga nggak apa-apa. Oh, jadi begitu. Kamu sombong sekarang. Enggak, bukan masalah sombong, tapi Bapak juga jangan intimidatif gini ke saya, Pak. Saya tidak, ini aturan saya seperti itu. Ya udah. Jadi siapapun datang casting harus ikutin aturan saya. Ya udah, terus sekarang Bapak maunya saya di mana? Saya castingnya mau casting ngapain? Ini program juga program apa? Saya juga bingung, Pak. Oh, jadi begitu. Kamu sepelekan program saya. Ini apa sensitif banget sih lagi dapat ya, Pak? Hah? Apa? Kau bilang apa? Enggak. Hah? Pak, bener. Saya lebih tua. Kamu tolong menghargai saya sebagai mbak di sini. Nah, ini tempat saya. Seluruh artis datang ke tempat saya ini. Sopan santun, beretika. Kamu anak kecil kemarin tidak ada sopan santunnya sama sekali. Bapaknya juga nggak ada etikanya, Pak. Kenapa dari tadi bentak-bentak saya mulu? Saya kan pengen screen test. Kenapa sih kok takut banget sama saya, kok mundur-mundur terus? Udah. Diam di sini. Kamu dari tadi mutar-mutar kayak kereta api itu. Enggak, sekarang gini, Pak. Saya mesti ngapain deh, gitu deh. Saya mesti screen testnya mesti ngapain? Ya udah, kamu maju dikit. Maju. Iya, maju. Kenapa kamu maju terus? Tadi disuruh maju, Pak. Kamu suka sama Mbah? Enggak. Kamu ngaku dong? Enggak. Dari tadi saya suruh maju 2 kali, kamu maju terus. Pak, iya kan tadi Bapak suruh maju, saya maju. Bapak belum suruh. Saya sudah stop, kamu masih maju. Belum di stop tadi, Pak. Pak, saya mesti ngapain nih? Beneran saya pusing. Pusing saya, Pak. Ya udah, kamu maju di sini, kau tunggu. Tunggu, terus tunggunya ngapain, Pak? Kamu lihat saya, kau ajarin saya dari tadi. Enggak, saya ngapain? Sudah kau diam. Kemarin saya sudah kontak ke manajermu. Iya. Kamu sudah belajar di skenario Iya. ya. Sekarang kamu baca. Maaf, Pak. Kemarin yang saya pelajarin bukan gini, nggak ada nih patung-patung. Cukup. Iya, cukup. Memang kamu harus ikutin aturan saya. Seluruh orang yang saya panggil ke sini artis-artis seperti ini karena memang saya suka ruangan mistis seperti ini. Berarti benar ini program mistis ya, Pak? Berarti Betul. saya screen test untuk program mistis ya, Pak ya? Iya. Oke, sekarang kamu stop. Saya mau screen test kamu mau tes kamu, casting kamu jadi pembawa acaranya. Sekarang saya mau lihat aktingmu dan saya akan video gambarmu dan kamu bawain acara seperti apa saya mau lihat. Oke, iya. Oke? Oke. Saya belum pernah bawain acara mistis nih. Ini paku-paku daun-daun. Hoi, diam! Ya, gimana, Pak? Lu balikin lagi, lu marahin. Menurut kamu apa? Acara apa dengan properti seperti kayak begini? Pikir sendiri dong. Kamu sebagai host pembawa acara sudah tahu dong seperti ini. Iya deh, Ya. iya deh, coba deh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di acara mistis jam ini dan sekarang saya sedang berada di sebuah rumah dan tempat ini menurut saya cukup aneh karena ada beberapa properti yang seharusnya tidak ada di tempat ini, ada daun-daunan, paku-paku dan ini menurut saya cukup mencekam dan cukup membuat Cukup! Kamu menghina rumah saya ya? Kamu bilang rumah saya aneh. Kamu bilang apa tadi? Kamu menghina tempat saya. Tadi kau bilang tempat saya aneh. program mistis karena kan saya lagi
nge-build aura mistisnya Pak, katanya gitu kan, buat ini kan, buat programnya kan Pak. Memang ini memang tempat untuk buat mistis, program mistis. Ya udah gini, sekarang saya mesti ngomong apa nih? Soal kalau Bapak nggak mau tersinggung tempatnya, saya harus deskripsikan tempat ini kayak gimana. Sekarang kamu gini aja deh, udah nggak usah kasih jadi pembicaranya deh. Kamu pura-pura aja, ya, lagi jalan, lihat ke arah saya, terus kamu langsung nunjuk saya, pura-pura aja ada penampakan. Oke, sekarang saya mau tes kemampuanmu. Kita dua berjalan di sini, terus saya mau lihat kemampuanmu seperti apa kalau kamu lihat penampakan, oke? Oke, ini jalannya dari sini ke sini, apa kemana? Oke. Iya, selamat malam. Terus. Udah mulai? Udah mulai Pak? Emang dari tadi sudah mulai? Oke. Kamu tanya mulu dari tadi. Iya. Mirsa, Hei, kenapa kamu menunjuk saya? Kemarin, kamu bilang saya setan, kamu nuduh saya penampakan. enggak Pak, saya kan tadi katanya disuruh tuh kurang takut, kurang ini ngelihat penampakan kan, jadi saya butuh pancingan Pak. Oh, jadi kau bilang saya ini jelek banget? Enggak, bukan gitu, bukan maksudnya enggak gitu, enggak. Kamu remehkan saya? Enggak, tadi saya nunjuknya juga bukan Bapak, saya nunjuk ke sana kok. Tadi kau tunjuk muka saya? Enggak Pak, beneran, enggak. Pak, gini aja deh Pak. Iya, Pak, Pak, saya kayaknya salah. Saya salah untuk screen test ini, manajer saya juga mungkin salah. Saya izin pulang aja karena saya bingung Pak. Jadi kamu sepelekan acara saya, program saya? Kamu sombong banget jadi artis. Enggak Pak, mungkin sayanya yang kurang cocok untuk meng-host acara mistis gitu. Baru kali ini saya lihat artis sombong seperti Anda. Enggak. Baru jadi artis sudah sombong. Iya maaf, ini bukan masalah program Bapak atau apa, sayanya yang kurang cocok. Oh, jadi begitu? Iya. Kemarin sudah transfer. Kalau kamu tidak mau saya telepon, manajermu mau saya masukin penjara loh. Dia udah terima transferan. Iya, jangan mau? Enggak, kalau nggak gini aja Pak, suruh Kak Kiki mungkin untuk kembaliin uangnya Bapak aja gitu. Ya udah telepon aja nggak kalau begitu, Kiki ini saya masukin penjara ya. Enggak, jangan, Gara-gara kamu tolak. Ya udah saya nurut nih, saya nurut. Maunya gimana? Gitu dong dari tadi. Iya, maunya gimana Pak? Maunya Sekarang gimana? kamu saya syuting sambil pergerakan ini ya. Oke. Sekarang semua properti-propertinya diingin ke dia, kasih ke dia, taruh ke badannya dia semua. Pergerakan apa Pak? Ini mistisnya seperti apa itu biar sesuai dengan program saya. Oke? Pakai alat-alat ini semuanya. Betul. Coba. Kamu pakaikan baju sambil saya kamerain. Bentar Pak, saya cari ide dulu bentar. Cepat. Iya. Bentar Pak, saya juga bingung, saya panik. Saya sudah capek dari tadi. Kamu tuh muter-muter mulu. Bentar, saya bingung Pak. Saya nggak biasa soalnya program kayak gini. Bikin nangis, gue nggak tega nih gimana. Tapi apa benar jual yang aneh. Kita harus bikin aneh, kita bikin nangis. Kalau kita bikin nangis, kejar itu tujuan kita. Jadi artis kok cemen gitu? Hah? Oke. Maju dikit. Selamat malam pemirsa. Ya, ini ada beberapa properti yang saya kira mungkin adalah alat-alat properti untuk melangsungkan mediasi ilmu hitam. Saya juga kurang paham. Ini juga ada bunga di sini. Oke, masuk agent Pendi langsung marah ke Julio. Tapi lo panggil Julio Pendi ya. Jadi ceritanya Julio itu selama ini ngaku jadi Pendi dan dia sebenarnya office boy sini. Lo yang sebetulnya produser. Langsung teriak Pendi. Iya Pak. Pak, maaf ini namanya siapa? Pendi. Kenapa Pendi? Kenapa? Enggak, ini bukan Bapak Julio. Lo bilang aja ini bukan acara mistis, ini acara renovasi rumah. Siapa suruh berantakin? Kok bisa begini, Pendi? Ya kan Bapak yang suruh rumah ini diberantakin. Makanya saya berantakin. Dan ini untuk acara renovasi rumah. Bukan acara mistis-mistisan gitu, Pak. Bukan, kamu ngelihat ada itu lah paku-paku itu sama itu kan untuk renovasi rumah. Siapa yang bilang mistis? Ya ini, mistis. Tadi katanya saya sampai disuruh-suruh bawa-bawa program mistis, lihat-lihat penampakan, Pak. Aduh, saya sampai manajer saya diancam-ancam mau dimasukin penjara. Ini apa-apaan sih, Pak? Harusnya sih Pak, tadi dia datang pertama sih cantik sih orangnya. Dia bilang Bapak Julio ya? Ya, saya bilang iya Bapak Julio gitu. Kamu jahin aja gitu? Iya Pak. Cloning identitas nggak boleh loh. Nggak boleh kayak gitu.
gimmick saya dong. Saya minta maaf, Mbak. Ini kan tadi kan sudah berantakin karena programnya, Mbak. Bisa bantuin saya nggak kita rapi-rapiin rumah ini? Nah, boleh. Ya, Nanti tolong dong. kita baru mulai deh, rapiin dulu deh semua. Tolong dong, Mbak. Saya kamu ya. Ayo, Ya. ayo Mbak. Iya, angkat. Ini Mbak, pegang ini. Lihat sini aja. Mbak, Pak, maaf Pak, Sini, saya, Pak. aduh saya nggak bisa, saya mendingan nggak usah dapat program ini deh Pak. Mbak, ini. Apa nih? Tolong dong. Tolong. Rapin dulu. Ayo. Rapin ya. Mbak, aku gitu sih, Mbak. Ayo. Udah, biarin dia pergi. Ya, langsung di depan. Langsung masuk. Ayas sama Egi, ya. Langsung pura-puranya Ayas adalah orang yang mau dijodohin sama ibu lo Egi, tapi lu nggak mau nikah, dan lu ibunya di belakang mobilnya Gigi. Ini apaan? Sama si Ayas. Nurut sama mama. Gak mau, ini masa mau Ayas, kamu gak boleh gitu. Ayo pakai bajunya. Gak mau, nih. Ayas sama aja deh. Ayas pakai bajunya sayang. Mbak, ini Mbak, saya dipaksa nikah tuh Mbak. Ayas sini. Bukan urusan saya, Enggak, aduh, saya mau masuk mobil Mbak. Ayas pakai ini bajunya sayang. Gak mau Mbak, tolongin aku dong Mbak. Kenapa sih? Itu aku dipaksa nikah sama mamaku. Ayas, kamu harus nikah. Mama udah pilih jodoh yang terbaik loh, Ayas. Apaan jodoh terbaik aku kayak gitu? Mbak, tolong dong Mbak. Pokoknya kamu harus nikah dengan pria pilihan ibu. Dia tuh orang berduit, orang kaya. Mbak kalau jadi anak kan nurut ya Mbak ya? Ya, nurut. Apalagi dicari jodoh udah kaya, cakep, ganteng, kurang apa? Ya udah, tuh siapa tahu mama kamu mau. Enggak, dia bohong, dia mau masuk mobil ya. Ayas, mama nggak mungkin bohong dong, Ayas. Gak mau, Ma. Aku gak mau sama dia, Ma. Kalau mama terpaksa, aku bosen hidup, Mama. Coba deh, Mbak. Mbak dijodohin sama orang yang gak Mbak suka, Mbak. Gak enak. Aduh, aku mau mati aja deh, Mbak, temenin aku. Aku tabrakin diri aja. Nggak boleh. Apaan sih kamu narik saya? Nanti saya juga ikut. Ayo. Mau ngapain? Nggak boleh dong. Mbak videoin saya ya. Biar Mbak jadi saksi mama saya yang bikin saya bunuh Ya terus saya video. Jangan, nggak boleh. Biarin aja Mbak, biarin dia mati. Biarin dia aja gak boleh. Nggak boleh, ini juga ibu stres ya. Udah diberesin baik-baik deh, diberesin. Enggak, jangan. Udah, jangan. Masih aja biarin aja, Mbak. Masih aja nggak boleh. Jangan dong. Mama saya aja nggak boleh. Kita tabrak diri. Enggak ada. Udah nggak ada. Anak nggak mau nurut, biarin aja Mbak. Orang ngomong. Ya terus nanti ibu nyesel loh. Ibu jangan deh udah nggak ada. Lebih nyesel kalau dia nggak kawin sama dia. Gendir masuk lu pura-pura jadi jodoh dari ibunya. Ya, jodoh wasiat ibu. Ya, lu adalah jodoh yang buat Ayas sambil nyanyi lagu Cherry Bell. Aduh ya Tuhan. Mbak mau nggak dijodohin sama kayak gini? Ini Mbak, nggak mau kan Mbak? Ini calon mantu saya, namanya Gendir. Terus dia bisa joget Cherry Bell. Ayo jangan. Saya juga salah satu anggota di sini. Cantik jadi pacarku. Baby, I love you. Aduh. Ternyata sampai gimana cipi-cipinya? setelah ketemu aslinya ini ya pas-pasan mukanya ya. Gimana kita cipi-cipinya? Masih Gimana dong cipi-cipinya? Udah kalian Lihat, Mbak tolongin saya dulu. Udah berarti ya. Saya udah cari Bel. Udah nggak bingung ya saya. Mbak mau kemana Mbak? Balik. kamu ini gimana sih dia urusannya kan tinggal kita berdua tinggal Ya menikah. aku nggak mau nikah sama dia Mama. Cocok kan Mbak? Cocok kan? Enggak. Pokoknya aku nggak mau nikah sama dia. Ya aku kurang gimana, kurang maco gimana, kurang jantan gimana? Jadi lu ngancem tidur di jalanan, kalau Ayas nggak mau. Oke, Ayas nggak peduli, Ayas masuk mobilnya ini aja, masuk mobilnya Gigi. Kalau kamu yang benar-benar gak nikah sama aku mendingan mati bunuh diri. Mati aja, nggak boleh. Bunuh diri. Jangan gitu. Bunuh diri. Jangan pada mau bunuh diri. Ini aja udah, jangan ditabrak. Ini jangan, ya ampun mas, biarin.
ngapain itu? Kamu ngapain sih? Ini mobil saya. Ini mobil Biarin saya. aku mati. Tabrak aja, Pak. Itu kan udah mati, kamu nggak ada hati ya? Sini. Mas, jangan gitu. Mas, tabrak saya. Makanya kamu Sini tabrak saya. Dia yang nggak mau. Gimana dong, Mas? Udah jangan gitu, Mas. Jangan gitu, Mas. Jangan gitu, jangan gitu. Dia nggak mau. Aduh ya Tuhan. Hei. Ayo, Pak. Bukan. Oke, mundurin mobilnya. Oke, ini bingung nih. Ini perhatian konsentrasi gini. Terpecah nih antara mobilnya mau dibawa pergi sama ada Gendir di belakang. Ayo. Mas. Jangan gitu. Ayo. Ayo gitu. Ayo. Jangan gitu. Biarin mati cepet. Dong, saya Itu mau nggak ada nih, tolong dong. Nggak ada gunanya. Buka. Daripada. Buka mencet. Mas, jangan gitu, Mas. Jangan. Tolongin dong, Pak. Tolongin. Iya, ya ampun. Ya gimana ini? Mobil saya di sini. Masuk naikin satu-satu. Ini anaknya ibu di sini. Masa habis buat putri ibu? Mana? Ibu Lalu kan yang tadi juga. Ini ada apa sih? Ribut-ribut gara-gara dia nih. Apaan sih kok gara-gara gue? Oh, banyak masalah. Semua masuk ke dalam mobilnya. Ayo masuk aja, ini mobil anak saya. Oh, ini. Ayo, Pak, masuk. Ngapain sih? Ini mau keluar nggak? Mau keluar nggak? Keluar dari mobil gue. Keluar dari mobil gue. Ya Tuhan Yesus. Gue lapor polisi ya sekarang juga ya. Gue lapor polisi nih. Nggak ada gunanya. Nggak ada. Aku mati aja. Mau keluar nggak semuanya? Keluar. Mau keluar nggak? Keluar. Keluar dari mobil gue. Keluar dari mobil gue. Keluar dari mobil gue. Ini mobil gue. Kalau dia mau masuk kunci. Kunci biar dia nggak bisa buka pintu. Woi, ya Tuhan, mobil gue dibawa kabur lagi. Ini kalian mau ngerampok ya? Tolong ngerampok. Kalau mundur, kalau dia ngalangin mundur. Ini mobil gue. Udah stop, ini mobil gue. Mobil gue dibawa kabur. Dia udah ditinggal mobilnya. Jadi minta tolong sama orang-orang warga di situ. Ada motor nggak? Gue pernah naik motor lagi lewat situ dong. Pak, tolong. Ada. Iya, tolong Pak. Itu nggak tahu Pak tadi ke arah mana, ada yang lihat nggak? Saya juga bingung nih. Ada apa sih? Ada apa? Apa? Ada apa? Kenapa? Gak usah pura-pura lo Kak. Ada apa sih? Apa? Mobilnya dibawa kabur. Sama siapa? Gak tahu. Hah? Ini ditinggal. Kamu ya jangan. Jangan, gua nggak tahu. Serius. Mobilnya dibawa kabur. Kamu ya jangan. Kenapa? Ini satu program yang Kak Uyo Kak. Nggak tahu, gue lagi lewat. Nggak mungkin Kak Uyo naik motor, biasanya naik mobil gede. Jahat, Kak Uyo jahat. Sebentar, gue calling dulu. Gue calling. 88 ya? Iya. Ada hati Ini nggak? 88. Saya dukung ya. Jahat lu semua, jahat. Karena Ini juga lagi. lo ada di area. Ini emang nih ada yang aneh nih, jahat banget nih, ngeselin. Masa aku dikerjain, mobil aku dibawa kabur dari tadi pagi, dibikin-bikin aneh-aneh.